Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Purworejo dan Pak Sutarto, yang kami hormati Bapak Bambang, Umi, Mbak Ena, Bu Ella, Pak Yuku, dan yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi perwakilan ya dari tim Duta Literasi Adnan Zikrong dan Abdillah Yudandi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkesempatan hadir di sini untuk menyampaikan program dari JGP terkait dengan kegiatan literasi. Baik, untuk acara pada siang hari ini saya bacakan tuntutannya. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga penyampaian program dari JGP yaitu dari Bapak Suryati dan saya sendiri. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan belajar basmalah tadi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Masuk di acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Purworejo kepada Bapak Sutarto, SPT MPD, Fakultas Bahasa Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berarti Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Purworejo beserta pustakawan SMP Negeri 2 Purworejo, anak-anakku, masyarakat yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat merasakan kenikmatannya di tengah ibadah puasa kita. Kita diberi kesehatan, kemampuan untuk bertemu dan insya Allah nanti berdiskusi dalam rangka melaksanakan kegiatan program dari calon guru penggerak SMP 2 Purworejo. Dalam hal ini tentang rencana program kegiatan perpustakaan SMP 2 Purworejo, di mana perpustakaannya bernama Pustaka Remaja. Untuk itu nanti kita akan buatkan literasi di SMP Negeri 2 Purworejo, di mana literasi itu bukan hanya dalam bentuk membaca, tetapi membaca dalam arti luas. Bukan membaca huruf demi huruf menjadi kata, menjadi kalimat, tapi membaca fenomena alam dan juga bagaimana mau mengungkapkan ide-ide kita dalam bentuk tulisan. Jadi membaca, kemudian ide-idenya dituangkan dalam bentuk tulisan, bisa berupa naskah, buku, atau mungkin berupa hal-hal yang lain, berupa tulisan. Pertama untuk anak-anakku nanti berbicara bagaimana bentuk literasi di lingkungan SMP Negeri 2 Purworejo, terutama sesuai dengan standar kompetensi lulusan bahwa anak yang lulus SMP harus mampu melaksanakan literasi dan numerasi dalam rangka melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Dan di sini nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai P5 pelajaran Pancasila ada 4 yang mau dicapai, ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Ini sangat penting bagaimana nanti itu diterapkan di SMP Negeri 2 Purworejo, sehingga nanti kita berdiskusi bagaimana menerapkan nilai-nilai itu di lingkungan SMP Negeri 2 Purworejo.
Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan kita bukannya mungkin di diskusi. Terima kasih. Ada kurang yang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprapto yang memberikan sambutannya. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian program dari CGP. Kepada beliau Bapak Suryati, waktu dan tempat saya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di siang hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam kita junjung selalu ke kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sapanya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Bambang, Umi, Pak Yoko, serta dua siswa saya, dua anak saya yang tercinta, Mas Adnan dan Mbak Abdillah. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Tarto, kaitannya dengan program literasi, kebetulan ini mungkin nanti oleh Mbak Ella, Pak Bambang, Mas Yoko, dan juga Bu Umi selaku tim literasi sekolah menjadi titik awal untuk kembali menggiatkan literasi yang sempat berhenti di kondisi pandemi selama 2 tahun ini, sehingga harapannya ini menggugah kembali, bukan sesuatu yang baru, sesuatu hal yang baru, tetapi ini menggugah kembali untuk bisa kita aktifkan kembali, sehingga nanti muncul duta-duta literasi yang banyak. Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan menjelaskan satu persatu poinnya. Di tahap hari ini adalah 2, yaitu buat pertanyaan dari Bagja. Yang pertama saya nanti khususkan ke siswa, karena di sini ya pelibatannya. Yang pertama dibuat pertanyaan, saya fokus ke Mas Adnan dan juga Mbak Abdillah, di mana berkaitan dengan kepustakaan. Nah, harapannya dari Mas Adnan dan Mbak Abdillah nanti bisa muncul choice dan ownership. Di harapannya nanti Mas Adnan dan Mbak Abdillah nanti bahwa sebagai seorang duta literasi itu mampu menyuarakan voice pendapat-pendapatnya baik di lingkup kelas secara luasnya di sekolah, dan juga nanti bahwa menjadi seorang duta literasi adalah sebuah pilihan, sebuah choice yang itu mungkin akan menjadi tonggak perubahan bagi Ananda berdua. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan ownership, nanti harapannya kalian berdua bisa menjadi pemimpin perubahan yang menggerakkan minimal di kelasnya masing-masing dan juga secara umum di sekolah. Nah, ini kaitannya dengan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, yang saya tanyakan di sini, yang beliau nanti Mas Adnan sama Makila ya, bagaimana program literasi yang selama ini dapat berhasil, artinya bagaimana sebuah literasi, karena kita kemarin sudah 2 tahun terakhir sudah melaksanakan program literasi, khususnya Mas Adnan malah sudah menciptakan buku juga ya, dan juga dicetak. Nah, itu bagaimana program literasi yang dirasakan Mas Adnan dan Mbak Abdillah sebagai sebuah keberhasilan. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang saya rasakan setelah dengan kembalinya program literasi setelah terpuruk akibat COVID-19, yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa literasi itu penting
Jadi menurut saya literasi bagi saya itu penting dan juga harus ditetapkan kepada siswa karena merupakan pondasi dasar dalam sistem berkelompok ya. Jadi rasa yang saya ambil setelah dapat kesempatan sekitar 1 tahun ke belakang dapat menciptakan buku adalah rasa sebuah kebanggaan sendiri karena dapat mempertuliskan ide-ide yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian bisa dicetak dengan atas nama kita sendiri. Seperti saya di dalam sampul buku tersebut ada nama Adnan Zikron Abdillah, merupakan sebuah kebanggaan bagi saya, dan saya juga berharap kepada teman-teman saya di sekolah, khususnya di kelas saya, agar kita bisa rajin menulis, membaca, dan kita juga harus dapat mau bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya-karya yang berkaitan dengan lingkup literasi tersebut, Pak. Baik, terima kasih Mbak Abdillah. Saya literasi itu hal dasar yang diperlukan oleh siswa, entah itu dalam membaca, menulis, ataupun dalam aspek lain. Penting juga dalam berbicara dengan orang lain, karena dengan literasi tersebut kita memiliki banyak hal yang bisa didapat, dan sesuatu yang bisa kita dapatkan tersebut bisa membuat kita lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, terutama apabila kita memiliki ketertarikan yang sama dalam hal literasi tersebut. Baik, terima kasih Mbak Abdillah dan Mas Zikron. Yang kedua ini untuk tim literasi, monggo nanti Mbak Ella ataupun Bapak Abang, Mas Joko. Ini program literasi yang selama ini telah berjalan, ini seperti apa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kegiatan literasi apa yang ada di SMP 2 yang sudah berjalan selama ini. Yang pertama adalah kegiatan 15 menit di awal setiap harinya pagi ya, sebelum pelajaran 15 menit, yaitu literasi baca tulis di setiap kelas, di mana siswa membaca bersama-sama, kemudian merangkum atau meringkas apa yang dibaca di sebuah instrumen ataupun buku yang dikatakan jurnal ataupun alat pantau ya, alat pantau apakah siswa sudah membaca atau belum, kalau sudah apa yang dibaca, halaman berapa, siapa pengarangnya, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua yaitu pemanfaatan jam istirahat bagi siswa untuk kunjung perpus. Itu salah satu juga program literasi, di mana kalau tidak diberi waktu khusus atau kita beri tekanan kepada siswa, ini biasa kadang siswa juga agak malas karena ada pembagian waktu, kemudian istilahnya itu diberi jadwal terkait dengan kunjung perpustakaan, sehingga perpustakaan menjadi suatu tempat untuk mengembangkan literasi khususnya baca ya, bagi para siswa khususnya, dan juga tentu tidak pas jam-jam istirahat. Kemudian pinjam buku itu juga di sana menjadi area untuk kegiatan literasi, membaca, literasi baca. Kemudian yang lain adalah ketika mengisi bulan bahasa, di mana 2 kali atau beberapa kali kita melaksanakan kegiatan mengait dengan bulan bahasa, di mana diisi dengan kegiatan literasi, ada lomba, berbagai macam lomba mengait dengan kegiatan literasi. Kemudian kemarin dulu ketika ada pesantren, di mana salah satunya adalah mengundang narasumber mengait dengan
tadi Mas Adnan sampaikan menghasilkan karya siswa bersama buku itu juga merupakan program yang sudah dilaksanakan mengenai dengan literasi tulis. Kemudian yang lain mungkin kegiatan yang mulai dengan mading. Mading itu juga salah satu wahana ataupun media untuk mengembangkan literasi tulis siswa di konteks menulis, membaca, menulis. Dimana di Ampule Pak Yoko selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan bagi siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler Masingbe untuk segera berkumpul di Bangsal. Saya umumkan sekali lagi bagi seluruh siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler Masingbe untuk segera berkumpul di Bangsal. Terima kasih. Lanjutkan mading, di mana oleh pengampunya Pak Yoko itu dikemas untuk mungkin setiap, karena di situ ada OSIS yang masuknya, dan juga mungkin setiap kelas dulu itu setiap kelas bergilir membuat majalah dinding itu menjadi area atau space untuk mengimplementasikan literasi menulis khususnya, dan baca bagi yang membaca ke semua siswa di luar anak yang membuat itu mungkin nanti ditambahkan Bumi atau Pak Yoko Pak Yoko. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ada tambahan dari tim literasi yang lain? Oke, sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Sedikit tambahan dari tim literasi Semen Negeri 2 Purworejo berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bambang. Saya hanya menambahkan literasi juga disampaikan setiap hari Jumat. Yang kita tahu kan literasi tidak hanya membaca, jadi anak-anak juga memahami sebuah informasi, kemudian mengubahnya menjadi bentuk tulisan. Salah satunya adalah setiap hari Jumat. Beberapa anak sudah kita ketahui, mereka diawali dengan Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah menyampaikan dakwah. Jadi kita melatih anak untuk berani berbicara. Selain itu, kepada pendengar itu mengubah informasi tersebut dalam bentuk tulisan. Jadi mereka merangkum. Jadi selain membaca, anak-anak juga kita latih untuk mengubah sebuah informasi lisan ke dalam bentuk informasi tulis. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan literasi yang sudah berjalan di kelas-kelas itu sebenarnya kan sudah disediakan pojok baca. Kesepakatan awal dulu rencananya pojok baca itu bukunya memang boleh berasal dari anak dan boleh pinjam di perpustakaan dengan catatan ya tentunya. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab karena buku yang ada di pojok baca itu mestinya kan setelah mungkin sebulan sekali itu anak-anak diharapkan sudah membaca semua terus ditukar di perpustakaan. Jadi keterbatasan buku yang ada di pojok baca itu bisa teratasi dengan pinjam di perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bumi? Saya nambahkan sedikit ya. Lanjut. Untuk yang literasi yang sudah berjalan, semoga saja kedepannya nanti juga ini tetap berjalan, yaitu dulu ada program setiap hari Sabtu itu dari awal Senin sampai dengan hari Kamis karena Jumat itu kultum ya. Jadi kita tentukan dulu minggu pertama kedua jenis buku yang dibaca. Jadi anak-anak terarah tidak baca setiap bulan itu komik terus. Jadi ada misalnya tentang pertanian atau mungkin tentang apa fikir dan lain sebagainya. Nah itu berjalan beberapa bulan atau mungkin karena COVID mungkin terus berhenti. Sehingga menurut saya itu bagus sehingga anak akan terarah buku apa yang dibaca sehingga tidak asal baca, apalagi anak baca hanya nunggu tanggane karya temannya sebelah. Jadi mungkin kedepannya perlu digalakan kembali jenis bacaan yang dibaca anak, kemudian ada tagihan.
Karena tanpa kajian, salah satu contoh nyata di kelas, kalau tidak ditandatangani atau tidak ditunggui oleh guru, itu akan membuat low motivation anak. Jadi dengan tanda tangan atau ditunggui guru, itu motivasi akan mestinya bertambah. Atau membiasakan atau pembiasaan yang awalnya mungkin terpaksa atau awalnya karena ada guru, tetapi lama-kelamaan dari tahun ke tahun tentunya menjadi pembiasaan. Hingga harapannya ke depan mungkin literasinya akan lebih meningkat. Sementara. Baik, terima kasih Bu Umi dan juga Bapak Ibu yang lain atas informasi yang disampaikan berkaitan dengan program literasi yang sudah berjalan di SMP 2. Nah, harapannya tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Umi, ini terus ditingkatkan dan terus digencarkan untuk kegiatan literasinya. Baik Bapak Ibu, ini langsung ke kedua. Ini ambil pelajaran, saya tidak akan banyak-banyak, langsung ke poin pertanyaannya aja. Ini kembali ke Mbak Abdillah dan Adnan. Di sini aktivitas apa yang menarik minat membaca? Jadi kamu ketika membaca itu aktivitasnya apa yang membuat menarik? Oke, aktivitas apa yang menarik minat membaca selama ini? Bagi saya aktivitas yang menarik adalah bagaimana kita dapat menyerap ilmu, informasi dan berbagai data-data maupun fakta yang berada dalam buku tersebut. Kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan agar kita tidak lupa. Dan juga ada satu penyemangat atau motivasi bagi saya, yaitu penghargaan Duta Literasi dari SMP Negeri 2 yang membuat saya dan teman-teman saya semakin gencar dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan, membaca, atau hal-hal yang berkaitan dengan literasi lainnya. Baik, ada tambahan dan juga Nabila. Untuk literasi sendiri itu tidak hanya untuk memperoleh informasi, tapi sebagai hobi juga bisa, karena beberapa dari teman-teman kami juga lebih menyukai bagaimana adanya literasi dengan membaca, menulis, dan mendengar, sehingga itu dapat menjadi sarana menemukan hobi yang dimiliki. Mungkin dari saya untuk bagaimana literasi tersebut khususnya bahasa Inggris, kira-kira sudah bagus atau masih berkurang atau peningkatan bagaimana kira-kira? Menurut saya masih literasi bahasa Inggris untuk kelas itu masih kurang, karena kebanyakan buku yang ada dalam bahasa Indonesia, dan juga kebanyakan juga buku yang ada itu tidak dalam bahasa Indonesia yang benar. Dari apa? Kalau dari saya, bahasa Inggris ini perlu ada penambahan seperti kata Abdillah ya, penambahan buku, dan juga kita bahasa Inggris juga mencakup hal yang luas, bukan hanya reading tapi mencakup listening juga kan Pak? Ya, listening bagaimana kita mendengarkan dengan baik, menuangkan ataupun kita dapat mengolah dari listening itu sendiri, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk melatih kita dalam skill berbahasa Inggris tersebut. Ya, terima kasih Pak Abdillah dan juga Mas Adnan. Ini berarti masukan baru bagi sekolah dan juga bagi tim literasi sekolah kaitannya dengan buku-buku yang berbahasa Inggris. Bahkan tadi Mas Adnan menyampaikan sampai ke listeningnya, tidak hanya ke diri. Ini sangat luar biasa masukan dan juga gagasan yang muncul, dan itulah salah satu tujuan hal ini kita lakukan untuk perkembangan dan perluasan ke hal yang lebih baik, dan termasuk tadi ini berarti poinnya Kira-kira Mas Adnan dan Pak Bila ya, kira-kira memungkinkan apa tidak apabila kita membuat sebuah karya simple berbentuk bacaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira hal itu bisa nggak kita buat gitu? Menurut saya itu sangat bisa Pak. Ya.
karena kita kan juga didukung dengan teknologi e-book dan lain-lain, kita juga bisa mengembangkan skill menulis kita bukan hanya dengan bahasa Indonesia tapi dapat dengan bahasa Inggris. Dari Abdullah kira-kira Sama tadi yang disampaikan oleh Rahman, suatu seperti itu bisa melatih kita juga dalam berkarya tentunya, juga dalam aspek bahasa Inggris itu sendiri. kalau minatnya sendiri kira-kira dari teman-teman kita ya, kita lihat dari teman-teman untuk kegiatan membaca dengan menggunakan bahasa Inggris atau membuat sebuah paragraf dengan bahasa Inggris itu kita kira-kira mereka sudah levelnya sudah mampu atau belum? Menurut saya Yang simpel sederhana saja. mereka tidak belum tertarik itu untuk membuat sesuatu dalam bahasa Inggris, atau kalau tidak karena guru yang mengajak untuk membuat suatu paragraf, mungkin kesadaran mereka untuk membuat suatu karya dalam bahasa Inggris itu masih kurang. Kalau dari saya sendiri itu sangat mungkin Pak, apalagi kalau kita ditunjang dengan fasilitas yang lengkap ya, seperti e-book yang dapat kita akses melalui jejaring media sosial atau juga buku biasa, itu akan memungkinkan murid-murid atau siswa seperti saya itu termotivasi untuk membuat seperti jurnal sederhana gitu Pak, dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian diminta atau punya kesempatan untuk membuat sebuah karya berbentuk cerita singkat seperti past activity atau recall text, itu sudah punya kemampuan ke arah sana, sudah dan itu harus sudah ditunjang dengan materi yang ada di SMP sebenarnya. Ya, berarti semua hal itu bisa dikatakan sangat mungkin untuk bisa dilakukan, bahkan kita bisa bikin sebuah karya sendiri terus dikumpulkan dalam bentuk buku, terus di bundle tulisan karya dari satu kelas itu terus dibuat buku. Itu kira-kira bisa apa enggak? Bisa ya. Jadi dari satu anak misalnya Abdillah dan sampai teman yang terakhir membuat sebuah karya dikumpulkan terus dikasih judul terus dibandel, itu kayaknya mungkin ya, sangat mungkin. Bagaimana kira-kira menurutmu hal itu menarik atau menantang atau bagaimana? Hal itu sebenarnya sangat menarik dan menantang jiwa-jiwa kita Pak. Mengapa demikian? Kita juga harus dilatih dan terus dimotivasi dengan pemberian seperti sistem pembelajaran seperti di SMP 2 itu. Jadi hal itu sangat mungkin terjadi dan malahan bisa terjadi dalam waktu dekat ini Pak. Bagaimana dengan hal ini? Nah, menurut saya itu memang seharusnya dilakukan sehingga kemampuan kami para siswa juga dapat ditingkatkan oleh hal tersebut. Saya berharap itu dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang sehingga kemampuan kami juga banyak terasa. Iya. Itu dari Pak. Saya bisa memberi. Silakan Pak. Kebetulan bahasa Inggris. Saya ada ini Pak ini karena menanyakan guru bahasa Inggris bahwa gini Pak Di. Jadi kalau bertanya ke Adnan sama ini, kalau konteksnya bisa atau tidak, ini mengait dengan materi dengan sendiri bunyi. Jadi dengan tanya ke kelas 7, kebetulan saya nggak ngajar kelas 7-nya Adnan sama Abdillah, gitu ya. Kelas 7 yang saya ajar itu pasti ada karya literasi menulis majalah-majalah yang dari situ itu sudah mengawali itu Mas. Tapi kendala ada, tapi saya paksa apa yang ditulis itu pasti menggunakan apa yang saya ajarkan. Saya nggak akan meminta siswa menulis sesuatu yang saya nggak ajar. Ada satu dua yang memang dia pintar,
Contoh ketika disuruh mendeskripsikan apa, itu berarti topiknya deskriptif, sehingga ada tagihan itu di akhir tahun itu semacam proyek bahwa password untuk menerima rapor harus mengumpulkan. Yang sekarang kelas 7 sama yang saja. Nah, sekarang pertanyaan tadi itu memang konteksnya ke materi, Pak. Jadi ketika apakah bisa membuat kumpulan karya sastra, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja kalau asli itu memang ada kendala. Nah, ketika mengajari materi saja masih belum ini, Pak, belum apa istilahnya, belum maksimal. Karena apa? Kemampuan dasar anak itu tergantung memang ke kebiasaan sehari-hari. Nah, balik ke bacaannya. Bacaan, jangankan bacaan bahasa Inggris, bacaan bahasa Indonesia setiap hari 15 menit itu dengan surat tulis dibaca ngomongin satu kalimat dua mutar-mutar kuih. Apalagi bahasa Inggris. Pertanyaan, Pak Bambang nyoba nggak di ketika 15 menit kemarin suruh pakai bahasa Inggris terus yang naratif ya. Kita literasinya kelas D, itunya literasi saya mencoba bahasa Inggris gitu ya. Cuma kita memang interaktif, Pak. Ada listening, ada ngomong, pertanyaan. Saat ini tidak bisa maksimal. Saya mencoba untuk kalau saya gitu ke bahasa Inggris, kebetulan pas jam pertama masih bahasa Inggris, sehingga literasinya bahasa Inggris, Pak. Tapi ya tetap ada kendalanya kemungkinan saya lupa ataupun anak mungkin tadi kurang apa ya, karena variasi ya Pak ya. Belum ya variasi. Tapi mungkin ke depan mungkin konteksnya kepada saya tahu bahan bacaan itu ada nggak yang berbahasa Inggris kan gitu. Nah ini betul mengait ke bumi. Misalkan minggu pertama bacaan minggu kedua nah itu akan berjalan lancar kalau bila semua ikut terlibat. Apa? Lawang gurunya misalkan datang duduk, nggak peduli kepada siswa sedang baca apa, itu juga menjadi nggak maksimal. Untung datang duduk, dan yang nggak datang siswa baca apa nggak tahu. Yang datang duduk nggak mau meriksa, ya nggak maksimal. Gitu, jadi mungkin begitu Pak. Jadi ada suatu lihat guru yang mengajar jam pertama datang bersama siswa duduk di sana memantau. Nah di samping ada aturan harus membaca begini. Kalau nggak bacanya itu Pak, satu lembar nggak rampung-rampung. Atau dia udah baca dulu di rumah, ya nggak? Karena dia kepikiran takut remisi apa? Jurnal, maka udah dibuat dari rumah, tinggal yang dibaca. Kalau dia mati ya itu terus nggak rambung-rambung. Padahal harapan kita setiap hari bertambahan gitu. Kecuali Adbil karena dia penggila novel. Saya selalu pantau. Saya juga. ini tambahan Pak. Jadi kami memang betul Pak. Kami punya niat dengan buku dengan bahasa Inggris itu SMP 2 itu punya leaflet atau apa namanya yang kecil kayak nama cincin tunggal lucu kan itu kan buletin di mana anak berlatih apa itu per bulan atau apa memang sedang merencanakan. Cuma memang kendalanya ini ya itu kalau nggak mungkin. Nah itu Pak, itu rencana kami itu. Nah pertanyaannya nanti yang membiayai siapa? Artinya untuk mencetak paling enggak berapa X pangkulan itu. Nah di situ menjadi wadah untuk literasi Pak, menulis anak. Tapi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Anak tulisannya juga harus sudah dicetak. Masa salah tata bahasa salah, tandanya apa kan? Udah nggak. Jadi itu rencana bagus dan insya Allah ke depan kita akan memulai Pak. Jadi anak-anak nanti kita tentu memilih anak yang menjadi embrio, menjadi jurnalisnya atau menjadi penulisnya Pak. Seperti OSIS kan gitu, nggak mungkin semua
disuruh membuat, tapi paling tidak ada yang mengawali, yang kita memilih misalkan Adnan atau siapa yang dianggap pintar di kelas. Terima kasih sekali Pak Bambang atas masukannya dan fakta-fakta yang disampaikan di lapangan seperti apa dan kendala dan hal-hal yang sudah baik apa saja yang terjadi di lapangan sudah disampaikan. Dari Ibu yang lain. Saya tadi mau menambahkan kata Anak, Ya. menantang gurunya mendengarkan. Ya. Jadi memang kita harusnya ada variasi juga di kedepannya, ini bicara kedepannya karena yang sudah belum. Jadi ada waktu khusus mungkin setiap 2 minggu sekali putar video. Nah video itu asalnya dari karya anak-anak sendiri, misalnya saya contoh membuat video-video misalnya, atau mungkin dari Badan bisa membuat. Kita akan memotivasi ke anak bahwa video yang terbaik terpilih akan dijadikan satu file yang nanti akan menjadi referensi bagi anak-anak kelas 7, 8, 9 pada waktu literasi. Sehingga anak-anak akan menonton, mendengarkan. Dengan mendengarkan akan terinspirasi tulisan-tulisan di situ karena sudah pakai running text. Jadi dialog dalam bahasa Inggris, baik itu mungkin prosedur atau mungkin narasi atau cerita apa tentang materi yang sudah diajarkan, menjadi referensi di kelas yang di situ nanti tim literasi pustaka remajanya yang kayak dulu ada timnya. Jadi setiap dari 20 kelas ada timnya untuk muter video yang mungkin kedepannya disiapkan oleh tim literasi. Ada satu folder video yang suatu saat akan manfaat dipulangkan kepada adik-adik kelasnya. Terus nanti akan bangga juga kalau misalnya si A, si B dan lainnya akan tahu sendiri. Dengan seperti itu akan dapat ilmu dari mendengarkan dan juga pintar nulisnya IT-nya. Jadi tidak hanya belajar dari ini tapi IT, karena anak-anak era sekarang pintar untuk membuat suatu video yang menurut saya nggak mau jelas, iya kreatif sekali. Jadi bisa disebarkan itu dari mendengarkan sehingga akan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Yuni, malah sudah memberikan gambaran sangat luas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk saya menyampaikan program yang akan saya bawakan. Nanti sudah saya singgung beberapa pertanyaan terkait dengan literasi khususnya bahasa Inggris, karena memang saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris, kebetulan di sini ada Pak Bambang, ada Bu Umi sebagai pembimbing dan pembombong saya dari berada di sini untuk kaitannya dengan diskusi terkait dengan bahasa Inggris. Mohon izin Pak Kepala, saya menyampaikan sebentar. Di sini saya mempunyai program khusus untuk kelas yang saya ajar terlebih dahulu. Saya belum berani mengflurkan ke seluruh kelas untuk program yang menjadi gambaran dari saya, yaitu saya kasih akronim namanya English Pro 5, yaitu program literasi cerita menarik antar teman untuk mapel pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya memilih program ini dengan alasan seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Bambang sebenarnya, bahwa bahasa Inggris itu belum membudaya sesuai dengan gambaran kita ya. Banyak siswa yang memahami sebenarnya apa itu materi bahasa Inggris dengan baik. Sebenarnya mereka sudah sangat paham, namun di antara anak-anak itu masih ada yang kurang percaya diri dalam membaca dan kurang percaya diri dalam menggunakan atau berkomunikasi dalam konteks yang sederhana saja. Kemudian deskripsi singkat kegiatannya itu, kegiatan ini nantinya merupakan literasi rutin di setiap mapel pelajaran bahasa Inggris saya, kurang lebih 10-15 menit dalam memasuki pembelajaran bahasa Inggris. Kegiatan ini termasuk kegiatan intrakurikuler karena dilakukan pada masa pembelajaran berlangsung. Desain program ini dimaksudkan agar anak lebih terbudaya untuk saling bercerita, belajar menjadi pendengar yang baik dan dapat berinteraksi dengan sesama untuk kemudian dapat mengenal satu sama lain sehingga tercipta iklim atau budaya kolaborasi antar siswa khususnya di bahasa Inggris. Kemudian materi yang akan saya sajikan nanti melibatkan murid berpasangan, jadi nanti dikemas karya itu dikemas dan dihasilkan oleh murid sendiri seperti yang disampaikan tadi. Misalnya saya membuatnya pas pembelajaran recount text, jadi anak membuat sebuah recount text sederhana, cerita masa lalu tetapi sederhana. Terus setelah mereka jadi membuat cerita itu, mereka akan saling bercerita. Ceritamu apa sih? Coba ceritakan dengan bahasa Inggris. Dan yang satu nanti membuat jurnal literasi, mencatat cerita yang teman itu lakukan. Nah, itu saya programkan 10 menit awal di mata pelajaran bahasa Inggris agar
agar ada iklim saling berdiskusi, saling mendengarkan, saling bercerita, khususnya dengan bahasa Inggris dengan konteks yang pembelajaran yang kontekstual. Artinya cerita itu dari karya mereka, dari hasil karya mereka. Karena ini kelas 8 ya tentang rekonteks. Nanti untuk kelas 9 ya bisa naratif, mereka bisa mencari sumber dari berbagai media. Kemudian untuk kelas 7 nanti deskriptif seperti yang disampaikan oleh Pak Pasal. Jadi karya ini pada akhirnya nanti kalau di kelas 8 itu saya gunakan di semester 2. Kebetulan ada simple pembelajaran tentang present tense ya. Di situ nanti anak bisa membuat sebuah karya berupa daily routine. Nah kemudian yang past tense nanti kita bentuk dalam rekonteks. Nah harapannya dengan adanya kegiatan ini anak akan lebih mendalami dan mudah memahami bahasa Inggris dengan baik karena mereka dapat berkolaborasi, dapat meningkatkan minat baca tentunya, untuk yang membuat mereka lebih percaya diri tidak hanya dari sisi pengetahuannya tapi juga keterampilannya. Kalau kita berkaca dari pendapatnya Adnan tadi, jadi anak itu tidak hanya bisa membuat, tapi dia bisa membuat writing, artinya membaca dan listening karena saling bercerita. Nah harapannya dengan kegiatan yang seperti ini nanti anak-anak akan lebih menggunakan bahasa Inggris secara aplikatif. Mungkin itu program yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Suryanti ada tambahan. Baik, ini terima kasih Pak Gedi dan juga Bapak Ibu semua. Saya tidak akan melanjutkan ke pertanyaan karena penggalian voice, choice, dan ownership ternyata sudah muncul tanpa harus dipancing dari Pak Bambang, dari Bu Umi, dari Pak Hela, Pak Buko, dan bahkan dari anak-anak Mas Adnan dan Pak Akila ini. Ketiganya sudah muncul dari voice, choice, dan ownership, semuanya sudah muncul. Ini memang yang diharapkan. Sedikit saya singgung tadi yang seperti yang disampaikan Pak Edi. Kalau Pak Edi programnya dalam lingkup kelas dan khusus bahasa Inggris. Kalau saya sekali lagi ingin menggalakkan sekali lagi kaitannya dengan program pustaka remaja yang sudah dimiliki oleh SMP 2. Nah ini deskripsi programnya dan kegiatannya sedikit banyak sudah berjalan, masuk one book one student ini juga termasuk Mas Adnan juga sudah menghasilkan satu karya. Jadi itu Bapak Ibu, saya tidak akan melanjutkan ke pertanyaan yang lain karena cukup di tahap B dan A dari Pak Jan. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf jika ada kekurangan. Terakhir saya kembalikan lagi ke Pak Darto, mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan berkaitan dengan yang sudah kita bahas. Terima kasih. Beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini ada stressing untuk kegiatan literasi di SMP Purworejo, khususnya kegiatan perpustakaan pustaka remaja. Tadi sudah disampaikan ada beberapa yang mungkin perlu digiatkan. Yang pertama untuk pojok baca itu setiap kelas ada berada. Bagaimana kita memanfaatkannya? Kalau perkara sumber itu mungkin ya bisa diambil sumber yang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Inggris gitu. Nah ini menurut saya bukunya sekarang itu gampang mencari karena kalau harus tertulis misalnya mencari di book juga ada, mungkin di internet banyak, sehingga untuk sumbernya tidak masalah. Kalaupun nanti misalnya harus misalnya mencari sumber misalnya jurnal atau majalah yang berbahasa Inggris, kalau dulu itu kan ada MOOC, ya, MOOC itu juga materinya juga bahasa Inggris. Kemudian Hello dulu juga ada. Hello khusus berbahasa Inggris sehingga kita bisa misalnya berlangganan itu untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan dalam berbahasa Inggris. Bahasa Jawa jelas ada, Surabaya juga ada. Nah ini kesempatan untuk literasi di masing-masing kelas menurut saya cukup luas dengan pojok baca itu. Kemudian yang kedua yang
belum saya lihat itu mungkin pasca dari endemi, sekarang sudah menjadi pandemi. Yaitu tentang majalah dinding, Pak Yoko mungkin bisa digiatkan lagi untuk memanfaatkan yang sudah ada di majalah dindingnya, bagaimana anak-anak juga bisa menuangkan ide kreatif di sana, termasuk penulisan bahasa Inggris juga. Jadi segala macam bahasa Inggris, mungkin kalau ada yang ikut kursus bahasa Jepang atau bahasa Korea, karena sekarang di Pojok belajar juga menjamur itu. Dan yang ketiga tentang setiap Sabtu itu kriteria bacanya berbeda-beda, mungkin juga bisa digiatkan. Tim literasi mungkin bisa membuat program ini sampai pada pembiayaan menurut saya, karena saya lihat di SMP 2 itu traumanya ketika sampai ke pembiayaan mandek. Nah, kelihatan kalau melihat proposal pembiayaannya saya bingung sendiri, karena kooperasi masing menentukan kan ya bingung. Sehingga menurut saya tim literasi membuat program itu mulai dari rencana, kegiatannya apa, sampai pada pembiayaannya. Sehingga ketika kita nanti memastikan untuk penganggaran, karena anggaran kita misalnya dari komite itu kan Juli nanti, kita sudah bisa misalnya untuk literasi itu perlu biaya sekian. Karena apa? Tanpa ada program seperti itu dari masing-masing sub kegiatan yang ada di SMP Negeri Purworejo, kita juga lemah di misalnya kita itu mengajukan program ke komite, kalau program dananya tidak lengkap kita juga lemah. Nah, ditanya literasi butuh dana sekian untuk apa saja, itu kita harus bisa menjawab. Misalnya untuk langganan majalah itu, atau untuk kayak Pak Bambang mencetak leaflet itu, mencetak itu kan mungkin perlu juga itu nanti dibagikan kepada seluruh siswa setiap mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, dananya berapa nanti bisa dianggarkan di situ. Nah, ini yang paling utama, tim literasi program sampai pada anggaran, sehingga ketika nanti anggarannya kok sudah ada kegiatan yang jalan kan bisa ditagih, karena apa? Karena ada anggaran. Kemudian kaitannya dengan bahasa Inggris tadi, sebenarnya gurunya bahasa Inggris, saya sangat setuju, karena dengan adanya kurikulum Merdeka kita ingin membangun brand SMP 2 itu ya, salah satunya misalnya kompetensi di bidang bahasa Inggris dan TIK, kebetulan ada Pak Rian. Jadi kompetensi anak di bidang bahasa Inggris dan TIK itu yang nanti kita tingkatkan gitu, biar kelihatan dari luar, ini ketika standar ya, kalau dulu kan standarnya UN-nya jelas SMP 2 peringkat 1 kabupaten, sekarang standarnya kan enggak ada. Sehingga kalau untuk menilai SMP 2 kompetensinya di mana yang ditonjolkan, nah, mungkin nanti kita bisa ya menyampaikan ke orang tua, menyampaikan ke masyarakat branding SMP 2 adalah bahasa Inggris dan IT-nya. Nah, ini yang perlu kita itu punya branding, sehingga masyarakat akan menilai SMP 2 keunggulannya dengan bahasa Inggris dan TIK. Nah, ini nanti mungkin perlu juga akhirnya nanti merambah, kalau Kamis pokoknya harus bahasa Inggris dan mungkin itu bisa menjadi betul-betul branding SMP 2. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, dan menurut saya tim literasi mulai sekarang bisa buat program seperti tadi saya sampaikan, mulai dari rencana, kegiatannya apa sampai pada penganggaran. Ini membuka kita kembali bagaimana nanti untuk literasi kita bisa. Itu saja dari kami, dan saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan Mas Evi, Pak Bambang tadi, untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi bahasa Inggris, baik dari pengetahuan maupun keterampilan berbahasa. Jadi bukan hanya keterampilan bidang pengetahuan saja, namanya readingnya saja, tapi speakingnya juga bagus. Akhirnya seperti tadi brandingnya seperti itu jelas. Demikian dari kami, terima kasih kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, gimana Muhammad? Kalau boleh Pak, ini dulu saya di situ ajar tamsil, tapi ketika datang Yosi, saya ini bukan membantu itu kita punya program lain bahasa Inggris khususnya outing itu kita laksanakan per tahun semua kelas 7. Tapi ketika PUC Lawo jarang karena bisa diefektifkan di sekolah. Kalau nanti kami bahasa Inggris mau desain paling tidak ya beberapa anak atau apa itu mempraktekkan sebenarnya seperti dulu keluar outing jadi tahun seperti itu diperbolehkan di sini. Dan bagus itu sekarang itu Pak, udah berjalan sebenarnya 2 tahun ya kita punya seminar itu. Anak-anak suka maksudnya ya memang perlu biaya kan. Iya, tapi kalau itu dari program awal menurut saya tidak masalah. Artinya bukan satu program mendadak gitu. Jadi sejak orang tua misalnya memasukkan putranya di SMP 2, kita sudah punya program. Kita sampaikan ya di awal tahun pelajaran, ini loh nanti putra-putri Bapak Ibu kegiatannya ini sehingga orang tua juga sudah siap. Jadi kalau memang ada itu nggak masalah. Nanti maksudnya orang tua juga sudah tahu program ini juga. Misalnya kalau branding unggulan kita bahasa Inggris kan orang tua menyekolahkan anaknya di sini juga sudah siap. 3 tahun gitu. Iya, siap. Terima kasih Pak Tanto dan juga Bapak-bapak yang lain dan juga anak-anak. Teman kita di hari ini sungguh menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tadi sedikit catatan dari Pak Bambang tadi saya alami Pak Bambang berkaitan dengan literasi di kelas. Saya muter di kelas itu yang ada anak yang baca, ada yang tidak. Ketika ada yang tidak baca, saya tanya kenapa, karena dia tadi malam siaran kelas 8G, ada yang siaran di radio. Sehingga yang dia ditulis di bukunya, buku literasinya, di jurnalnya, itu yang tadi malam diceritakan di radionya ini. Nah, tapi kamu bukan literasi hari ini, saya bilang gitu. Kemudian masih ada beberapa yang kalau tidak dicek itu memang isinya salah-salah, bahkan ada ini untuk jejeri Pak. Itu memang harus dihitungi betul oleh guru dan juga betul Pak Bambang tidak hanya nunggui tapi ngecek. Jadi ketika tak baca itu bukunya kan sudah ditutup biasanya. Terus saya tanya ini kaca-kaca saya ambil, kemudian judulnya tadi yang dibaca apa? Dia aja nggak tahu tadi baca apa. Aduh. Terus tadi yang kamu tulis di buku jurnal apa? Lupa Pak. Alah, gimana ini? Ini terima kasih Pak Bambang dan juga yang lain. Silakan Pak Edi untuk ditutup. Sebelum kita tutup, saya menyampaikan sedikit untuk yang disampaikan Pak Bambang, Bu Uni. Jadi sudah sangat luar biasa terkait dengan bahasa Inggris. Saya sampai speechless karena apa? Saya merasa di sini sedang belajar, namun saya ingin mengembangkan di kelas, tetapi tanggapan Pak Bambang dan Bumi luar biasa, malah ingin merambah ke semua lini, artinya satu lingkup sekolah. Dan terima kasih kepada Pak Sutarto yang sudah berkenan menghadiri kegiatan kami ini berdua dan telah memberikan garis tebal yang menurut kami sangat memberikan kami support, sehingga kegiatan ini bisa dengan kepala tegak untuk bisa saya laksanakan ke depan. Semoga kegiatan saya khususnya ini betul-betul mendapat dukungan dan saya bisa menerapkan utamanya di kelas saya terlebih dahulu untuk nanti kemudian bisa berlanjut di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca
hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang dari awal sampai akhir kami berdua, Pak Suryati dan saya sendiri Purnomo, bila membawakan kegiatan ini ada kesalahan. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.